Oke guys, kembali lagi dengan saya Pace Papua. Dalam sesi kali ini saya akan membagikan informasi berita mengenai tim pencari fakta kasus penembakan pendeta Yeremia Sanambani. Tim pencari fakta ini terdiri dari penggiat-penggiat HAM yang diketuai oleh Bapak Haris Azhar, di mana dalam laporan mereka selalu dianggap oleh pemerintah RI bahwa laporan mereka adalah laporan dari separatis di Papua. Namun Bapak Haris menegaskan kepada pemerintah Indonesia untuk terbuka secara keseluruhan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Untuk itu bersama kita dengarkan berita selanjutnya. Mari kita saksikan. Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya telah mengumumkan hasil temuan dan menyimpulkan pelaku pembunuhan pendeta Yeremia Sanambani mengerucut pada 2 oknum anggota TNI. Temuan tim kemanusiaan yang beranggotakan para penggiat HAM, tokoh agama, dan akademisi disebut berpotensi bakal dituduh laporan separatis, seperti halnya laporan tim kemanusiaan Dunga oleh Pastor John Jonga dan Theo Hasegem. Ketua tim kemanusiaan Intan Jaya, Haris Azhar, tak ingin ambil pusing bila mana temuan-temuannya disebut laporan separatis. Ia mengatakan, "Saya pikir silakan saja dituduh apa-apa. Kami sudah biasa dituduh seperti itu." Pernyataan Haris ini pada Kamis 29 Oktober 2020. Kendati begitu, Haris mengatakan timnya berkeinginan jika temuan-temuannya dalam kasus ini diuji kebenarannya, termasuk menyangkut bukti-bukti maupun keterangan para saksi. Haris menambahkan, "Kami ingin sekali temuan ini diuji. Jadi menguji separatisnya dari mana, apakah datanya dari separatis, dan lain-lain," katanya menjawab jurnalis seputar Papua dalam konferensi pers virtual Kamis 29 Oktober 2020. Haris berpendapat dengan turunnya begitu banyak tim melakukan investigasi kasus pembunuhan pendeta Yeremia, seharusnya memudahkan pengungkapan kasus kekerasan dan adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Ada tim Menko Polhukam, tim DPRP, tim Komnas HAM, tim MRP, tim gabungan TNI dan Polri. Jika semua sudah turun, harusnya punya kontribusi positif kepada keluarga korban, masyarakat, dan juga kondisi Intan Jaya ke depan, kata Haris. Ia mengatakan pihaknya juga tidak bisa mengadvokasi kelompok OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang disebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB oleh aparat dalam kaitannya dengan masalah keamanan di sana. "Kami tidak bisa audiensi dengan mereka karena mereka bukan bagian resmi dari tata kelola sistem pemerintahan kita yang punya tujuan untuk menjamin rasa aman dan melindungi warga sipil," kata Haris. Ia juga meminta Presiden Jokowi sebaiknya terbuka soal status situasi Papua dengan adanya pengerahan pasukan secara berlebihan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Haris, jika dalam pendekatan konflik, status itu harusnya dinyatakan langsung oleh Presiden, meski diyakini masyarakat Papua tidak akan menerima disematkan status konflik, sebab itu dapat merugikan hak-hak sipil. Jadi situasinya di Papua ini apa perlu diperjelas. Daripada tuduh kami laporan separatis, lebih baik mari kita terbuka status situasi di Papua ini. Apakah dia konflik atau sekedar ada masalah OPM atau KKB, kata Haris. Jikapun ada semacam kebijakan strategis, menurut Haris,
Namun perlu dipertanyakan mengapa sampai terjadi penurunan drastis soal kondisi keamanan warga sipil. Intinya, tim kami mau bilang, siapapun yang memegang senjata, siapapun yang melakukan kegiatan militeristik, termasuk KKB, musuh dari pihak TNI, kami berharap jangan merugikan kehidupan warga sipil, kata Haris. Adapun dampak dari serangkaian peristiwa kekerasan di Hitadipa, Intan Jaya, berimbas pada pengungsian hampir seluruh warga sipil karena ketakutan dan trauma. Hingga kini tinggal beberapa orang saja bertahan di sana. Kami mencoba mengidentifikasi sejauh mana mereka bisa bertahan hidup, karena juga ada sejumlah kebutuhan hidup mereka berkeinginan untuk kembali ke kampung dan kami berupaya untuk tetap membantu, pungkasnya. Demikian informasi dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar sahabat sekalian tak tertinggal dalam berita-berita menarik lainnya. Bersama saya, salam hormat, Pace, Papua.